tahanan yang bernomor 8612 mulai menderita gangguan emosi akut, pemikiran tidak teratur, tangisan tak terkendali. Eksperimen Stanford Prison ini merupakan salah satu eksperimen psikologi yang paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah dunia. Eksperimen ini dilakukan oleh psikolog Philip Zimbardo di Universitas Stanford pada tahun 1971. Eksperimen ini sendiri adalah sebuah studi psikologi sosial di mana mahasiswa mendapatkan peran sebagai tahanan dan penjaga atau sipir penjara. Ya, sama seperti dengan lingkungan penjara yang sesungguhnya. Di mana di eksperimen ini Philip Zimbardo ingin menyelidiki bagaimana peran sosial dalam lingkungan penjara dapat mempengaruhi perilaku sosial atau individu. Tujuannya adalah untuk memahami transformasi perilaku individu yang normal menjadi perilaku agresif atau patuh ketika ditempatkan dalam konteks kekuasaan. Dan lain halnya juga bagaimana situasi penjara dapat mempengaruhi perilaku, identitas, dan moralitas mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasan eksperimen Stanford Prison ini, kita akan membahas latar belakang otak dari eksperimen ini, yaitu Philip Zimbardo. Philip Zimbardo adalah seorang psikolog terkenal yang lahir pada tanggal 23 Maret 1933 di New York. Dia dikenal luas atas penelitiannya di bidang psikologi sosial. Ya, terutama melalui eksperimen penjara Stanford yang kontroversial ini. Zimbardo memperoleh gelar sarjana di bidang psikologi dari Brooklyn College pada tahun 1954. Dia melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar PhD di bidang psikologi dari Universitas Yale pada tahun 1959. Setelah menyelesaikan gelar doktornya, Zimbardo mengajar di berbagai universitas termasuk Yale, New York University, Columbia University, dan University of California, Berkeley. Philip Zimbardo telah menerima banyak penghargaan dan penghormatan atas kontribusinya di bidang psikologi. Dia adalah mantan presiden American Psychology Association dan telah dianugerahi berbagai penghargaan akademis. Penelitian dan karya Zimbardo telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang perilaku manusia dalam konteks sosial. Eksperimen penjara Stanford meskipun kontroversial telah menjadi studi klasik dalam psikologi dan telah digunakan sebagai referensi dalam berbagai bidang. Di eksperimen ini, Zimbardo ingin meneliti seberapa pengaruh faktor-faktor situasi dan lingkungan terhadap perilaku manusia. Eksperimen ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana lingkungan penjara yang keras dapat mengubah perilaku orang yang pada awalnya berperilaku normal. Jadi, suatu hari kelompok peneliti ini diberikan ruangan atau sel penjara ruang bawah tanah yang berlokasi di Universitas Stanford dan kantor untuk para penjaganya. Kemudian Philip Zimbardo merekrut 24 mahasiswa pria yang dianggap sehat secara fisik dan mental melalui iklan di surat kabar. Lebih dari 70 pemuda menanggapi iklan ini. Tema yang ditulis pada surat kabar itu adalah studi psikologis tentang kehidupan penjara. Dan para peneliti memilih 24 pelamar yang dinilai secara sehat fisik dan mental. Mereka yang dipilih akan menerima bayaran $15 per harinya dari eksperimen ini, di mana mereka dibagi secara acak menjadi sebagai penjaga dan tahanan. Penjaga diperintahkan untuk tidak melakukan kekerasan fisik terhadap tahanan, dan para tahanan ditangkap oleh polisi yang sebenarnya dan diserahkan kepada para peneliti di penjara tiruan di ruang bawah tanah yang berlokasi di gedung kampus. Para tahanan kemudian menjadi sasaran penghinaan yang dimaksudkan untuk mensimulasikan lingkungan penjara di kehidupan nyata nih. Nah, sesuai dengan niat Zimbardo untuk segera menciptakan suasana penindasan, setiap tahanan diharuskan mengenakan pakaian sebagai seragam dan membawa rantai yang telah digembok di salah satu pergelangan kaki mereka. Semua peserta diamati dan direkam oleh para peneliti. Dan yang pastinya para peserta yang mengikuti eksperimen ini dipastikan tidak memiliki latar belakang kriminal dan tidak memiliki masalah psikologi dan juga tidak memiliki masalah medis yang signifikan atau riwayat penyakit yang sangat serius lah. Nah, di hari pertama nih para tahanan diperlakukan seperti penjahat lainnya. Mereka ditangkap di rumah mereka masing-masing tanpa adanya peringatan yang diberikan. Lalu para tahanan yang ditangkap ini diambil sidik jarinya dan kemudian difoto ya. Kemudian mereka dibawa ke kantor Departemen Psikologi Universitas Stanford yang telah didesain seperti penjara sungguhan yang tepat di ruangan bawah tanah dengan pintu dan berjeruji besi, persis seperti sel kecil penjara sungguhan. Nah, ketika tiba di penjara nih, para tahanan ini ditelanjangkan lalu disterilisasi. Semua barang pribadi milik tahanan ini disita. Mereka diberikan pakaian penjara yang telah diberikan nomor sebagai identitasnya. Setelah diberikan seragam dengan identitasnya masing-masing, para tahanan juga dirantai pada pergelangan kakinya, lalu diberikan kain hitam sebagai penutup matanya. Di sini tak hanya para narapidana, para penjaga juga diberikan seragam seperti peluit, tongkat. Para penjaga juga diberikan kacamata hitam agar tidak terjadi kontak mata secara langsung antara mereka. Di percobaan hari pertama, penjaga dan para tahanan sangat cepat menyesuaikan diri dengan perannya masing-masing.
Mungkin di hari pertama para peserta tidak merasakan tekanan yang berlebihan karena mereka di sini masih beranggapan ini hanyalah sebuah eksperimen dan yakin bahwa semua akan baik-baik saja gitu. Namun setelah beberapa saat percobaan berjalan, beberapa penjaga mulai nih berpikir untuk berbuat iseng kepada tahanan. Tepat pada pukul 02.30, para penjaga membangunkan para narapidana dengan cara meniupkan peluitnya. Setelah narapidana berkumpul nih di suatu ruangan, mereka disuruh berhitung secara berurutan. Para penjaga sengaja melakukan ini dengan alasan ya untuk mengontrol narapidana. Setelah selesai dengan perhitungan mereka, di sini para penjaga dan narapidana bercerita satu sama lain tentang masalah di dalam penjara. Mereka ya saling sharing atau curhat lah gitu tentang keadaan selama eksperimen di dalam penjara ini gitu. Di sini para penjaga memberikan instruksi kepada narapidana. Bahkan mereka mulai menekan aturan yang berlaku untuk narapidana dengan sangat serius, berdalih agar nantinya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Awalnya beberapa narapidana tidak khawatir. Bahkan setelah mendengar instruksi itu, beberapa mereka berpihak dengan aturan yang diberikan oleh para penjaga. Namun namanya juga eksperimen ini mengarah sebagaimana kerasnya kehidupan dalam penjara. Akan tetapi peran kekuasaannya diberikan kepada para penjaga membuat mereka terlena nih, yang memiliki peran sebagai sipir dan para penjaga ini. Sipir atau para penjaga ini memberikan hukuman kepada para tahanan yang melanggar aturan. Para tahanan disuruh untuk push up. Tak hanya itu, ya bukan sekedar push up biasa. Nah, di sini nih si para penjaga sengaja menginjak punggung narapidana. Dan bahkan para penjaga juga menyuruh nih para tahanan yang lain untuk duduk di punggung narapidana yang sedang push up tadi. Jadi bukan sekedar itu saja ya. Para sipir atau penjaga ini memberikan hinaan, bahkan narapidana diberikan tugas yang tidak ada gunanya sama sekali. Ya, pada dasarnya perintah-perintah itu tidak berperi kemanusiaan lah gitu. Di hari pertama tidak ada nih insiden apapun yang terjadi dalam percobaan ini. Nah, di hari kedua nih guys, para tahanan mulai melakukan pemberontakan, di mana para tahanan melepaskan penutup kepalanya dan merobek nomor identitas mereka masing-masing. Melihat pemberontakan yang dilakukan narapidana, para penjaga pun kaget kan. Pemberontakan para narapidana ini bertepatan nih pada jam pergantian shiftnya para penjaga nih. Jadi para penjaga yang bertugas sebelumnya ini tetap bertugas dan standby dengan penjaga yang baru mengawali shiftnya nih. Di sini mereka sukarela bertugas berbarengan karena pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana. Ya, karena kejadian pemberontakan itulah. Di sini nih, ketika shift berbarengan, para penjaga ini mulai geram. Mereka membalas pemberontakan para narapidana itu dengan menggunakan alat pemadam. Alat pemadam itu mereka semprotkan kepada narapidana dan mereka memaksa para tahanan untuk menjauh dari pintu. Jadi bukan hanya sekedar itu, si penjaga masuk ke setiap sel tahanan dan mereka menelanjangi para tahanan dan mengeluarkan tempat tidur mereka. Ya, bayangkanlah mereka tidur pakai apa ya kan? Ya, kalian bisa bayangkanlah si para tahanan yang udah ditelanjangi, kasurnya juga diambil. Ya, yang pertama kasurnya udah diambil, ya tidurnya otomatis di lantai dong. Di sini para pemimpin pemberontak tahanan ditempatkan di sel isolasi. Jadi singkat cerita, si penjaga ini mengambil para otak dari pemberontakan dari narapidana ini. Para pemimpin pemberontakan tahanan ditempatkan di sel isolasi. Setelah itu para penjaga umumnya mulai mengganggu dan mengintimidasi para tahanan yang lainnya. Salah satu dari 3 sel ditetapkan sebagai sel hak istimewa. 3 tahanan yang paling sedikit terlibat dalam pemberontakan diberikan hak istimewa. Sel hak istimewa ini para penjaga mengembalikan seragam dan tempat tidur mereka serta mengizinkan mereka mencuci rambut dan menyikat gigi mereka. Narapidana yang mempunyai hak istimewa ini juga dapat makanannya khusus di hadapan narapidana yang lain, sementara waktu narapidana yang lain tidak mendapatkan apa-apa, termasuk itu adalah hak makannya. Tindakan ini sengaja dilakukan oleh para penjaga, ya bertujuan untuk memecah solidaritas antara narapidana gitu ya kan. Dengan kejadian pemberontakan ini, para penjaga mulai bersikap keras terhadap narapidana. Di situasi yang penuh tekanan yang mereka alami kurang dari 36 jam setelah percobaan, tahanan yang bernomor 8612 mulai menderita gangguan emosi akut, pemikiran tidak teratur, tangisan tak terkendali. Ya bisa dibilang sudah mulai stres dengan keadaan yang diterimanya. Dengan keadaan seperti itu, narapidana yang beridentitas 8612 ini diserahkan ke penjaga. Namun para penjaga tidak memberikan kelonggaran kepada narapidana itu. Dan yang ada nih, para penjaga malah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa pergi. Menerima tindakan yang diberikan para penjaga itu, tahanan ini malah makin memberontak dong, atau mulai bertingkah tak terkendali. Barulah pada situasi ini para tim psikolog turun tangan lalu memberikan kebebasan kepada tahanan tersebut. Keesokan harinya nih, para penjaga mengadakan jam berkunjung untuk orang tua dan teman-teman dari narapidana. Para penjaga khawatir ketika orang tua melihat keadaan penjara yang seperti itu,
si keluarga atau teman-teman akan bersikeras dong untuk membawa putra atau teman-teman mereka untuk pulang. Ya, sebelum jadwal berkunjung nih, para penjaga memandikan para tahanan, menyuruh mereka untuk membersihkan diri dan memoles sel mereka, memberikan makan malam yang berlimpah seolah-olah percobaan ini berjalan tanpa ada insiden yang dapat mengkhawatirkan para pengunjung nantinya. Singkat cerita nih, setelah kunjungan usai, terdengar rumor adanya tentang pelarian massal. Takut kehilang tahanan dong, para penjaga dan peneliti mencoba meminta bantuan dan fasilitas dari Departemen Kepolisian Palo Alto. Para penjaga kembali meningkatkan tingkat pelecehan, memaksa mereka melakukan pekerjaan kasar dan berulang-ulang seperti membersihkan toilet dengan tangan kosong gitu. Kemudian nih, Philip Zimbardo, sang otak dari eksperimen ini, mengundang seorang pastor Katolik yang pernah menjadi pendeta penjara untuk mengevaluasi seberapa realistis situasi penjara dalam percobaan ini. Ya, separuh dari tahanan memperkenalkan diri mereka dengan nomor, bukan nama ya. Pendeta ini mewawancarai setiap tahanan satu persatu. Di sini pastor itu memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara mereka keluar adalah dengan bantuan pengacara. Ada nih satu tahanan yang bernomor 819 yang saat proses wawancara bersama pendeta, dia menangis dan mengeluarkan sisi depresinya. Jadi ceritanya si tahanan 819 ini dicepuin lah sama teman satu selnya bahwa dirinya adalah tahanan yang paling buruk, bahkan sampai dirinya tidak mau keluar dari sel saat diperbolehkan pulang. Jadi siksaan yang diterima oleh para narapidana ini terus berlanjut pada hari ke-6. Karena adanya protes dari seorang psikologi di Universitas Berkeley, sebenarnya percobaan ini dilakukan selama 2 minggu. Akan tetapi beberapa faktor lainnya karena gangguan emosi narapidana dan agresi berlebihan dari para penjaga juga memaksa eksperimen ini harus dihentikan. Menurut Zimbardo dan rekan-rekannya, eksperimen penjara Stanford ini mengungkapkan bagaimana orang akan dengan sangat mudah menyesuaikan diri dengan peran sosial, terutama jika peran tersebut memiliki stereotip yang sama kuatnya dengan peran sipir penjara. Bisa dibilang kekuasaan lah, karena para penjaga ditempatkan pada posisi yang berwenang. Ya, mereka mulai bertindak dengan cara yang tidak biasanya mereka lakukan dalam kehidupan normal gitu. Ya, eksperimen ini menjadi contoh penting dalam studi perilaku manusia dan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh situasi dan peran sosial terhadap tindakan dan moral individu gitu. Menurut kalian gimana guys tentang benar adanya eksperimen ini? Atau ini hanyalah sebuah karangan belaka? Ya, atau jika memang benar dilakukannya percobaan ini, silahkan kalian komen dan berikan fakta-fakta yang tersembunyi di balik percobaan ini. Silahkan komen di bawah.